Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari Rumah Suara Torang. Malam ini kami ada satu agenda yang cukup menarik ya bagi kita. Di sini juga sudah bersama saya, Bung James Ruamba, Ketua Relawan Sobat Ganjar Mahfud Provinsi Papua. Sebagaimana kita ketahui, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, yaitu pada tanggal 12 Desember hari ini, akan dilakukan debat calon presiden Republik Indonesia. Malam ini kita juga sudah mengundang beberapa relawan yang ada di Provinsi Papua untuk hadir bersama-sama dengan kita menyaksikan bagaimana gagasan-gagasan dari calon presiden yang akan disampaikan pada malam hari ini. Nah, seperti itu Bung James, bagaimana kabar malam ini Bung James? Kabar baik, Pak Ketua Rumah Suara Torang. Oke, siap. Bung James, ini hari ini kan terlihat teman-teman dari Rumah Suara Torang, dari Sobat Ganjar bersama dengan Rumah Suara Torang ini melakukan nonton bersama ya. Apa kira-kira motivasinya untuk agenda ini? Ya, hari ini ya kami para relawan hari ini share-nya ya antusias sekali karena ini debat perdana ya, debat perdana putaran pertama. Jadi hari ini teman-teman kita dari relawan Sobat Ganjar Provinsi Papua, saya ketuanya, kita hari ini mengundang teman-teman dari para relawan Provinsi Papua, se-Provinsi Papua, untuk hadir hari ini kita sama-sama melihat bagaimana debat yang akan dilangsungkan oleh calon presiden kita. Nah, antusias kita hari ini, kita harus meramaikan dan kita harus tahu apa yang calon presiden kita paparkan nanti. Dan itu tugas kita para relawan untuk harus mampu di lapangan untuk mensosialisasikan itu. Jadi kita wajib mengetahui apa yang didebatkan hari ini. Kalau kita para relawan tidak tahu tentang jalannya debat ini, maka kita akan gagal untuk mempetah-petahkan politik yang ada. Nah, jadi hari ini teman-teman dari sekretariat bersama relawan Provinsi Papua akan hadir bersama koordinator, ketua. Sudah terkonfirmasi ya? Sudah terkonfirmasi. Jadi kita sudah bikin undangannya. Nah, mereka sudah antusias. Berapa relawan Pak Ketua yang di kita relawan Provinsi Papua itu ada pertama awal diresmikan oleh Pak Ganjar itu 25 relawan. Kemudian 25 relawan ini mereka mulai gabung dan berkurang sehingga mereka ada yang gabung menjadi satu. Jadi kita berkurang menjadi 15 relawan. Oh, berarti yang tadinya 25 ini bergabung menjadi satu. Jadi ada beberapa relawan yang gabung begitu. Gabung jadi satu. Gabung gitu? jadi satu. Nah, untuk berarti tidak hilang yang tadi. Tidak hilang, maksudnya tidak hilang 25 relawan itu tidak hilang. Tapi mereka gabung menjadi satu, jadi kita berjumlah 15 relawan. 15 relawan. Ganjar Mahfud Provinsi Papua. Dan kemungkinan besar teman-teman akan hadir, antusias untuk nonton bersama dan melihat debat-debat publik yang debat presiden, calon presiden kita nanti. Mungkin seperti begitu. Antusias kita hari ini. Bung James, ini debat malam ini agak menarik ya, agak menarik dan juga cukup menarik perhatian publik. Kenapa? Terutama tema debat pada malam hari ini, debat perdana ini mengangkat isu-isu yang sangat krusial dan ini masih menjadi problematis dalam proses bernegara kita sampai hari ini, baik itu dari aspek hak asasi manusia, kemudian korupsi, kemudian pemerintahan, dan juga demokrasi. Nah, akhir-akhir ini menjelang pilpres pemilu ini, banyak yang menganggap
Indonesia ini sedang mengalami krisis demokrasi begitu. Nah, apa kira-kira yang Bung James ini kan jelas relawan Ganjar ini sudah pasti pendukungnya Ganjar begitu kan? Ya. Apa yang diharapkan oleh Bung James selaku ketua relawan Sobat Ganjar Provinsi Papua untuk gagasan besarnya Ganjar dalam isu-isu ini? Ya. Nah, ini debat kali ini materinya itu ada HAM, ada bicara tentang KKN. Nah, ini harapan kita adalah bagaimana kita relawan harus memahami konsep-konsep ini, begitu. Jadi kita tidak boleh lewatkan debat kali ini debat perdana loh. Nah, dan materinya sudah ada. Dan materi itu para relawan wajib harus tahu. Dan wajib harus memahami. Nah, ada beberapa konteks yang perlu penting sekali kita harus pahami. Contoh, kita di Papua itu banyak HAM, pertama pelanggaran HAM. Kemudian kedua, korupsi, KKN ya. Itu dua materi konsep ini kita harus mampu untuk mengkaji. Kita harus mendukung calon presiden kita, karena pasti konteks materi-materi ini yang nanti dipaparkan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sosial, khususnya kami di Papua. Mungkin seperti begitu. Ya, berarti kurang lebih debat malam ini sangat penting ya untuk teman-teman relawan khususnya di Provinsi Papua. Ya, benar, sangat penting. Ya, karena ya itu tadi bahwa di Papua sini sangat isu-isu ini yang akan didebatkan nantinya itu menjadi isu-isu krusial. Iya. Isu-isu krusial terutama yang terjadi di Papua. Nah, Bung James sendiri dari kondisi yang ada, kita lihat sendirilah bagaimana Papua ini sudah pasca DOB ini kan formasi tata pemerintahan, kemudian pola kebijakan pembangunan juga pastinya berubah. Iya, berubah. Nah, apa kira-kira harapannya Bung James untuk gagasan-gagasan besar yang harapannya seperti apa sih untuk calon presiden kali ini? Apa yang harus dilakukan untuk Papua? Siap. Nah, jadi saya mewakili rakyat Papua pada umumnya, kemudian dari teman-teman di Sobat Ganjar. Nah, harapan-harapan kita terkait ini, pertama, SDM di Papua itu sangat krusial. Itu yang kita harapkan. SDM, sumber daya manusia ini yang kita minta. Saudara-saudara kita yang ada di gunung, saudara-saudara kita yang ada di lembah, kemudian di pantai, ini DOB sudah membagi kita. Otomatis contoh orang yang punya SDM berkualitas, contoh di pegunungan atau di wilayah selatan Papua, kalau sudah kembali ke wilayah DOB-nya, otomatis Provinsi Papua ini kosong. Nah, kemudian anak-anak Papua yang sudah lulus pendidikan barangkali, ini perlu dikaji dan kemudian dipakai. Jangan lupa dengan bagian ini. Kita harapkan kepada Bapak Ganjar Pranowo, kita berjuang untuk presiden, kita berharap bahwa dia akan menjadi presiden, dan itu harapan kami. Dari saya mewakili rakyat Papua, mewakili kaum milenial, mewakili kaum kelompok Gen Z, kita punya harapan penuh itu sumber daya manusia ini perlu. Itu yang menjadi prioritas utama kami. Nah, kenapa? Karena DOB ini ya kita akan miskin SDM itu. Kita akan kekurangan, begitu. Nah, sehingga harus diperhatikan, memberikan pendidikan formal, non formal, atau edukasi pendidikan yang berkualitas, supaya bisa menempatkan posisi-posisi ini di bagian DOB kita, begitu. Karena kita sudah terbagi, Bagaimana kita punya kemampuan untuk menjalankan sistem pemerintahan di satu DOB itu, bagaimana nanti caranya? Nah, mereka pemerintah Papua pasti mengharapkan itu, sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi saudara-saudara kita yang lagi dalam bangku pendidikan, ini tolong diperhatikan. Nah, begitu. Khusus untuk Otsus tolong di bagian pendidikan
itu tolong supaya diperhatikan. Mungkin itu harapan-harapan kami. Menciptakan SDM yang berkualitas, SDM yang berkualitas, yang bisa didistribusikan dalam proses pembangunan Provinsi Papua. Betul. Jadi itu kira-kira semangat, spirit yang menjadi latar belakang kenapa relawan Sobat Ganjar Provinsi Papua membuat nonton bersama untuk meresap pikiran-pikiran kritis dari calon presiden Ganjar Pranowo, untuk kemudian nantinya itu diterjemahkan dan kemudian menjadi basis pengambilan keputusan, kira-kira seperti itu. Nah, demikian, sebentar lagi kita akan saksikan, kita akan menonton bersama bagaimana proses debat calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Yang pertama, terima kasih buat teman-teman di Suara Torang. Kami yang pertama mengapresiasi, yang kedua kami bangga karena calon presiden kita menjadi pemimpin solutif. Temanya malam ini beliau menjadi pemimpin yang memberi solusi. Ketika dua kandidat yang lain melakukan penyerangan dan bicara tentang dosa masa lalu, beliau sudah bicara tentang masa depan Indonesia. Artinya beliau menjadi pemimpin yang memberi solusi. Khusus untuk persoalan Papua, kami berterima kasih karena kami para relawan tidak salah memilih pemimpin. Karena dari 3 kandidat yang secara tegas dan gamblang menyatakan solusi terhadap persoalan Papua itu adalah dialog. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Ganjar dan kami semua hari ini sudah ketahui itu. Maka kepada seluruh rakyat Papua, jangan salah memilih pemimpin yang kemudian kita akan menyesal 5 tahun. Kemudian kita melakukan aksi demo dan lain sebagainya karena kita salah memilih pemimpin. Kami meyakini hanya Ganjar, pemimpin yang orang Jawa bilang adem. Pemimpin yang bisa memberi solusi untuk persoalan Papua. Terima kasih. Hari ini kami telah mendapatkan win-win solution dari debat calon presiden tadi. Oke. Secara khusus kami bicara tentang Pak Ganjar. Oke. Beberapa materi yang tadi dipaparkan oleh beliau atau calon pasangan presiden kita, Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Materi pertama HAM, yang saya itu menjadi prioritas utama. Kedua, hukum dan juga pemerintahan dan KKN di Provinsi Papua. Harapan-harapan saya adalah masyarakat Papua harus mengerti dan memahami situasi kondisi kami di Papua. Itu saja yang kami harapkan. Dan secara tidak langsung, beliau memaparkan materi persis sama dengan kehidupan sosial kami orang Papua. Dan itulah yang kami harapkan. Contoh, beliau langsung turun ke lapangan, melihat kesehatan, pendidikan, tutor guru yang kita butuhkan di setiap tempat di mana beliau turun, dan itu menjadi hal prioritas utama. Jadi saya menghimbau kepada seluruh rakyat Papua agar memahami kondisi dan situasi Papua, dan itulah yang beliau laksanakan, Ganjar Pranowo. Dan itu beliau sudah langsung turun, dan itu himbauan saya, dan itulah win-win solution kami di Provinsi Papua. Terima kasih, cukup sampai di sini. Oke, baik, terima kasih. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom. Sobat Ganjar. Sobatnya rakyat Indonesia. Sobat Ganjar. Sobatnya rakyat Papua. Oke.